Dengan ini pemerintah menyatakan mengutuk keras dan telah memerintahkan kepada aparat penegak hukum untuk mencari dan mengejar pihak-pihak yang mengetahui, berhubungan atau menjadi bagian dari pelaku atau kelompok tersebut. Barreskrim Polri Minggu 25 Juni 2023 akan menindaklanjuti laporan polisi terkait pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Hal ini disampaikan Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto yang menyebut sudah menerima arahan Menko Polhukam Mahfud MD terkait penanganan tindak pidana Al Zaitun. Polri akan memanggil sejumlah saksi termasuk pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebagai terlapor, ahli, dan Majelis Ulama Indonesia. Intinya bahwa kami siap untuk menerima laporan kan beberapa waktu lalu juga sudah ada laporan ya Pak yang masuk ya Pak ke Barreskrim Polri. Nah itu berarti sedang ditindaklanjuti ya, gitu Pak? Apakah nanti akan memanggil pihak dari Ponpes Al Zaitun juga berarti Pak? Ya pasti nanti kita akan berkami dengan keterangan saksi, kita akan minta keterangan ahli, kita minta keterangan dari MUI. Kemudian ya kalau memang seperti sana apa pasti kita akan. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Yahya Khalil Stakuf menyebut masalah di Al Zaitun telah diatasi pemerintah. Masyarakat diminta tenang dan menyerahkan ke pemerintah termasuk terkait tindak pidana yang akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Itu sudah diatasi oleh pemerintah. Kita berpegang pada kita semua ya, ini bukan hanya seluruh masyarakat harus berpegang pada hukum. Apapun kata hukum, mari kita jalankan. Kita tidak perlu ngarang-ngarang sendiri, tidak boleh bertindak sendiri. Semua harus dilaksanakan berdasarkan hukum. Dan sudah ada hukum yang mengatur itu. Barreskrim Polri memastikan akan menindaklanjuti laporan polisi terhadap pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Hal ini disampaikan Kabar Reskrim Komjen Agus Andrianto yang menyebut sudah menerima arahan yang disampaikan Menko Polhukam Mahfud MD terkait penanganan polemik Al Zaitun. Nantinya Polri bakal memanggil sejumlah saksi termasuk pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang sebagai terlapor, ahli maupun MUI. Tadi saya sudah diarahkan oleh Pak Menko Polhukam tentang hal itu. Intinya bahwa kami siap untuk menerima laporan terhadap aktivitas Pondok Pesantren Al Zaitun yang diduga melakukan penistaan. Nanti kita akan tangani dari sana. Kan beberapa waktu lalu juga sudah ada laporan ya Pak yang masuk ya Pak ke Barreskrim Polri. Nah itu berarti sedang ditindaklanjuti gitu Pak? Kita ditindaklanjuti. Apakah nanti akan memanggil pihak dari Ponpes Al Zaitun juga berarti Pak? Ya pasti nanti kita akan berkami dengan keterangan saksi, kita akan minta keterangan ahli, kita minta keterangan dari MUI. Kemudian ya kalau memang seperti sana apa pasti kita akan. Baik. Saya ini diam-diam juga punya intel. Intelnya bukan orang Ma'had. Kita pelajari ini dari mana ini nama ini. Oh, orang Pantura. Intel Syekh. Kita suruh jalan. Coba tengok di mana rumah ini. Rumah orang yang mengatasnamakan dirinya itu. 5 menit. Orang ini yang Intel Syekh ini orang Jakarta. Pengusaha. Tapi punya rumah di Pantura. Pengusaha juga istrinya itu. Di Jakarta kita perintahkan tidak boleh lebih daripada 10 menit sudah harus ada informasinya. 5 menit kemudian informasi datang. Syekh, aku sudah tahu tempatnya. Aku sudah tahu rumahnya. Aku tahu menghadap kemana rumahnya. Aku sudah ketemu orang tuanya. Kirimkanlah potret. Oh begitu.
Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI fraksi PKB Maman Imanul Haq menyebut polemik Al Zaitun sudah meresahkan. Ia meminta pemerintah segera mengusut soal status Ponpes Al Zaitun dan sumber pendanaannya. Al Zaitun memang sudah sangat meresahkan. Statement dari Panji Gumilang sangat-sangat kontraproduktif, baik untuk wacana keislaman yang moderat, yang sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga mengenai bagaimana dia meremehkan institusi MUI, Polri, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, Komisi 8 tentu sangat meminta kepada seluruh pihak, pertama untuk meneliti kembali status dari institusi pesantrennya, yang kedua sumber pendanaan pesantren itu, yang ketiga juga tentu kita minta argumen-argumen yang bertanggung jawab dari Panji Gumilang harus kita tabayunkan. Belakangan Ponpes di Indramayu, Jawa Barat ini memicu polemik terkait pemahaman keagamaan. Beberapa pernyataan yang memicu polemik seperti perempuan bisa satu saf dengan pria saat sholat Idul Fitri, nyanyian salam yang diduga identik dengan Israel, hingga dugaan meragukan Al-Quran bukan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ungkapan yang tersebar di media sosial itu lanjutnya telah memicu polemik di masyarakat. Bahkan ada organisasi yang mendemo Panji Gumilang. Menko Polhukam Mahfud MD memberi ultimatum pada Panji Gumilang, pimpinan Ponpes Al Zaitun. Mahfud MD akan mendalami dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Panji Gumilang, termasuk 2 jenderal yang diduga membekini Al Zaitun. Awalnya dulu apa alasannya Hendro Priyono mengatakan bahwa kalau yang mengganggu Zaitun saya gebuk, gitu. Setan, itu kan tanda tanya besar buat kita. Terus Muldoko sendiri masih membangga-banggakan di Zaitun itu ada kemandirian pangan dan sebagainya. Tapi di balik itu nggak pernah diungkapkan. Kita sendiri yang menyimpulkan gitu bahwa memang ada backing dan sebagainya. Dan yang saya tahu Muldoko lah yang membuka akses ke Polres, ke Polda, kemudian ke Mabes Polri gitu. Sehingga Panji kuat gitu. Ya, sehingga Panji kuat, dan setiap laporan-laporan itu nggak ada nggak ada penyelesaiannya. Kalau Al Zaitun itu sudah tersentuh tangan, mohon maaf, intelijen, silahkan angkat tangan. Karena mereka anggarannya besar, ada anggaran, ada perancang. Jadi kalau ada yang bertanya, wah ini ada perancangnya, ada pendananya, ada, apalagi kalau nggak teraudit, maka Al Zaitun akan digarap, akan dipelihara entah sampai kapan saya tidak tahu juga. Karena saya sejak kecil sudah Al Zaitun ini sudah ada. Jadi ini siapa yang memelihara ini? Tanggapan soal Al Zaitun gimana Pak?